Jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago dalam Borobudur Hukum Channel. Pada kesempatan ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang mahasiswa juga sebagai seorang penegak hukum, jaksa di Indonesia. Saya perkenalkan Bapak Taufan SH.MH. Terima kasih Pak Taufan atas kehadirannya di Borobudur Hukum Channel. Sama-sama Prof, tersanjung saya berada di ruang podcast hari ini. Baik, Pak Taufan, kita hari ini akan bicara mengenai penegakan hukum. Salah satunya adalah profesi yang dijalankan oleh Pak Taufan sebagai seorang jaksa. Nah, bagaimana Pak Taufan melihat penegakan hukum di Indonesia saat ini? Ya Prof, kalau kita lihat penegakan hukum di Indonesia saat ini relatif sangat jauh lebih baik. Oke. Karena kita lihat juga beberapa hal sudah mulai ada peningkatan sarana kapabilitas penegak hukum sendiri, kemampuan SDM maupun perundang-undangan di Indonesia. Inilah menjadi sesuatu hal yang positif dan masyarakat harus optimis juga bahwa kami sebagai penegak hukum juga ketika ada perundangan peraturan yang disusun secara komprehensif mengatur tentang tata perilaku sebagai individu, kita dapat optimis bahwa penegakan hukum itu menuai kemanfaatan yang lebih tinggi. Oke. Di Undang-Undang Dasar 45 kan dikatakan semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, pertanyaannya sering kita dapatkan di tengah masyarakat, ya tadi sudah dikatakan oleh Pak Taufan bahwa penegakan hukum kita sudah lebih baik, tetapi masih ada suara-suara yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu kadang-kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Taufan? Betul sekali Prof, kalau kita lihat fenomena masih ada pemahaman di masyarakat adanya isu-isu ketidakadilan. Oke. Namun kalau kita lihat pada data statistik penanganan perkara, baik. Tentunya kita juga sebagai lembaga penegak hukum juga komitmen memegang amanah konstitusi seperti perlakuan yang sama terhadap siapapun yang terkena persoalan hukum. Sehingga cara-cara penyelesaian perkara ini, terutama konteks pada restoratif justice yang saat ini dibumingkan di penegak hukum di Indonesia ini adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia itu memandang bahwa pola penyelesaian penghentian penuntutan itu dimungkinkan dilakukan. Apalagi dalam kapasitas jaksa ini dalam sistem hukum acara pidana adalah pada posisi dominus litis, sehingga layak atau tidaknya perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk acara persidangan dapat ditentukan oleh pendapat dan sikap jaksa. Oke, tadi Pak Taufan mengatakan adalah salah satunya adalah menggunakan yang namanya restoratif justice. Betul. Mungkin Pak Taufan bisa menjelaskan ya biar supaya teman-teman di Borobudur Hukum Channel itu juga mengerti dan paham apa sih sebenarnya restoratif justice yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya di kejaksaan. Ya Prof, kalau kita lihat memang fenomena ini merupakan hal yang positif dalam sistem hukum Indonesia yang modern. Kita lihat juga beberapa penegak hukum dengan kebijakan pimpinan institusi melakukan kegiatan restoratif justice. Tentunya pada bagian yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri dalam hal ini jaksa, mendasarkan pada peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang pelaksanaannya diatur dalam surat edaran Jampidum nomor 1 tahun 2022. Di sini ditegaskan bahwa restoratif justice ini adalah sistem penghentian penuntutan dengan berkeadilan, sehingga beberapa pelaksanaan dipertimbangkan dengan sangat selektif. Harus ada persyaratan-persyaratan khusus, Prof. Jadi tidak semua perkara itu bisa di RJ istilahnya. Juga kalau kita lihat bahwa ukuran keberhasilan adalah dari data statistik juga, bahwa sampai dengan bulan Juli ini kita sudah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan RJ itu sejumlah 3.129 perkara. Jadi hampir sudah 3.000-an Pak. Tapi yang menarik tadi untuk penghentian penuntutan perkara itu harus ada persyaratan khusus. Betul. Nah, persyaratan khusus itu apa Pak? Nah, jadi gini Prof, kalau RJ itu orang banyak bilang ini salah satu cara untuk membuat kesepakatan. Padahal bukan seperti itu. Karena RJ itu ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi. Pertama, tujuannya adalah mementingkan memberikan perlindungan pada kepentingan korban. Kedua juga tujuan yang diharapkan adalah terjaminnya atau kembalinya harmonisasi di antara masyarakat.
sehingga kepentingan korban ini lebih diutamakan mendapatkan perlindungan. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi, RJ ini tidak semua perkara. Saat ini mungkin beberapa hal yang sifatnya subjektif terhadap pandangan perkara apa yang bisa di RJ, ini diatur dalam pelaksanaan pedoman surat edaran Jampidum nomor 1 tahun 2022. Dalam tataran pelaksanaan ini mendapat respon yang sangat positif, Prof. Kita lihat juga Puspenkum Kejaksaan Agung sudah memberitakan semua hal, bagaimana respon masyarakat, terutama tataran hukum sosial budaya di masyarakat memandang bahwa hukum itu tidak hanya normatif saja, tetapi ternyata betul. Dan ini juga kebetulan ini sebelum ditanya loh Pak Profesor, makanya saya bilang ini materi dosen di sini kok sama dengan konsep RJ. Jadi boomingnya sama ini. Saya terima kasih juga ini. Ternyata perkuliahan semua materi menyinggung juga tentang RJ. Jadi mungkin khusus Prof hari ini saya hanya menyampaikan pandangan RJ dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dinamika kehidupan bermasyarakat itu yang juga ditopang oleh suku, ya budaya, pasti berbeda. Nah, bagaimana penerapan restoratif justice itu tentu tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Apakah teman-teman di kejaksaan itu sudah dibekali bagaimana bisa menyikapi hal tersebut? Ya, Prof. Jadi seperti teori hukum sendiri menyebutkan bahwa hukum yang baik adalah hukum sebagai cerminan budaya suatu bangsa atau suatu peradaban. Nah, RJ sendiri, Prof, ini bukan serta-merta di tataran teori ataupun praktek yang sifatnya normatif. Kami juga support keberadaan RJ ini dengan membangun rumah-rumah RJ. Sampai ke pelosok-pelosok kelurahan, desa, kecamatan. Tentunya ini kita mendepankan budaya setempat. Profesor sampaikan tadi bagaimana elegansi hukum itu ketika bersinggungan dengan budaya. Ternyata di rumah RJ yang kita bangun ini, Prof, nanti ada forum tokoh desa yang akan menyelesaikan segala bentuk konflik kemasyarakatan. Sehingga tidak semua perkara-perkara itu harus langsung ke pengadilan. Jadi ini filosofi budaya bangsa Indonesia yang dulu pernah tumbuh dan sekarang kita akan kembangkan kembali. Karena masyarakat Indonesia itu sudah terpatri itu adalah orang yang saling memaafkan. Betul, pemaaf. Dan kalau ada suatu permasalahan, bagaimana kalau kita selesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Ya. Nah, inilah tentu suatu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kejaksaan. Bagaimana menciptakan rasa keadilan ya kepada masyarakat dengan salah satunya adalah mengedepankan dengan restoratif justice. Nah, harapan Pak Taufan ya dalam penegakan hukum ke depan ini baik pada teman-teman di kejaksaan ataupun kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya supaya tidak bersinggungan atau bersentuhan dengan permasalahan hukum, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, Prof, kami tetap tegak lurus bagaimana menjalankan perintah pimpinan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan produk peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Ini tentunya juga produk hukum ini bukan persoalan bagaimana RJ itu merupakan sistem yang bisa berjalan yang diperbandingkan dengan beberapa penegak hukum lainnya. Tapi di sini juga kapasitas RJ itu juga dengan mengangkat peran kita, kapasitas kita dalam fungsi kedudukan dominus litis dalam prinsip hukum acara pidana. Sehingga Jaksa Agung selalu mengingatkan kepada kita, RJ ini jangan disimpangi, jangan disalahartikan, bahkan dipelintir-pelintir. Ada beberapa kriteria yang sangat khusus. Sehingga bagi siapapun jaksa yang melanggar akan ditindak keras. Nah, ini pun kita masih pantau pelaksanaan di daerah yang sampai sejauh ini masih positif, Prof. Responnya tinggi, sehingga ini efisiensi. Bagaimana perkara-perkara yang bisa diselesaikan dengan berkonsep budaya setempat mampu membuat relatif acara persidangan menjadi lebih selektif lagi, sehingga juga pola-pola penghukuman pidana itu bisa lebih berkeadilan dan juga bisa lebih transparan kepada masyarakat. Jadi menciptakan rasa keadilan itu sangat penting. Ya, apapun juga masyarakat itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi jangan sampai masyarakat itu dianiaya oleh hukum dan oleh penegak hukum. Itu
menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Pak Tovan terakhir nih. Pak Tovan ini sekarang ada di keluarga besar di Adiaksa gitu ya. Nah, bagaimana ke depannya supaya Kops Pak Tovan ini adalah menjadi salah satu gerbang ya untuk penegakan hukum di Indonesia. Betul sekali, Prof. Kami itu merasa bangga dengan institusi kejaksaan. Karena kalau kita lihat elektabilitas hasil survei, kami itu sudah posisi kepada 80, sekian persen, Prof. Sehingga ini merupakan ukuran juga rasa bangga kami, sekaligus juga ingin membuktikan komitmen kami bahwa lembaga kejaksaan tetap terpercaya dan mampu mempersembahkan proses penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Oke, jadi transparan dan berkeadilan adalah menjadi suatu komitmen yang akan selalu dijunjung tinggi oleh teman-teman Adiaksa KOP. Terakhir, apa harapan Pak Tovan ya kepada penegak hukum, ya, baik itu kejaksaan, baik itu kepolisian, baik itu kehakiman, untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat? Ya, Prof, tentunya ini sebetulnya materi yang diajarkan oleh Prof sendiri ke saya ini, ke kami, saya mahasiswa Unbor ini selalu menyimak apa yang disampaikan Prof. Tentunya tentang tataran sistem hukum di Indonesia adalah criminal justice system. Jadi keterpaduan antara lembaga penegak hukum, kepolisian melakukan penyidikan, koordinasi dengan kejaksaan, dan kejaksaan yang menyatakan ataupun memutuskan layak tidaknya perkara di persidangan. Kemudian juga seperti materi profesor, kita pembuktian di persidangan. Dan tentunya hal ini juga tidak lepas dari peran serta masyarakat, termasuk juga akademis. Nah, profesor ini kebanggaan saya, beberapa materinya yang berbicara tentang hukum acara pidana sangat menginspirasi, Prof. Kebetulan saya praktisi juga, jaksa yang melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Jadi profesor memberikan inspirasi bagi saya, sehingga tidak salah saya memilih perkuliahan program doktoral ini di Universitas Borobudur. Bagaimana proses pendidikan di program doktor hukum Universitas Borobudur sampai saat ini yang telah Pak Tovan ikuti dan rasakan, dan kira-kira harapan kedepannya harus seperti apa pengelolaan program doktor hukum Universitas Borobudur? Saya lihat, Prof, kenapa saya memilih berkuliah di sini? Negara kita sebelum adanya Perpres tentang pencabutan situasi pandemik, saat itu saya lihatin bagaimana manajemen pengelolaan sistem perkuliahan ini dilakukan berbeda di Unbor ini. Kita lakukan silaturahmi melalui tatap muka, tapi berkualitas sekali, sangat berkualitas. Bahkan dengan stylenya profesor ini dalam keadaan Zoom saja, sudah teknis berkomunikasi itu sangat berbeda. Gitu, Prof. Dan saya baca-baca waktu mau daftar, Prof, sebetulnya kok visi misi sama tujuan pembelajaran ini pas betul. Terutama kalimat kunci pengabdian kepada masyarakat. Betul. Saya praktisi berkolaborasi menambah ilmu teori hukum di sini. Ternyata nanti outputnya seperti profesor sampaikan tadi, bagaimana ketika visi misi kita bersama ini sampai ke pelosok-pelosok masyarakat, berguna, bermanfaat. Jadi gitu kira-kira, Prof. Rasa bangga saya nih di Universitas Borobudur. Baik, terima kasih Pak Tovan. Kebetulan Pak Tovan ini satu kelasnya itu mahasiswa banyak sekali teman-temannya. Ada 54 mahasiswa. Jadi ada spirit atmosfer akademiknya yang ada dalam menjalani perkuliahan di Universitas Borobudur. Demikian obrolan santai kita di Borobudur Hukum Channel. Sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya. Sukses. Salam. Terima kasih.